Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan akar. 2. Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan batang. 3. Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan daun. 4. Menjelaskan pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mulai membahas tentang akar. Akar memiliki fungsi untuk menempatkan tubuh tumbuhan pada tempat tumbuhnya, misalnya pada tanah, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut dalam tanah, serta membantu menegakkan batang. Akar bisa mengalami modifikasi sehingga memiliki fungsi lain. Misalnya, akar talas berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan, dan akar anggrek berfungsi sebagai akar nafas. Berikut adalah susunan anatomi pada penambang melintang akar dikotil dan akar monokotil. Bagian-bagiannya adalah sebagai berikut. Ada jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, perisikkel, floem, xilem, rambut akar, dan ada bagian yang disebut sebagai stele. Dan sekarang marilah kita bahas tentang kaitan struktur dan fungsinya. Jaringan epidermis, sel-selnya tersusun rapat satu dengan yang lain tanpa ruang antar sel. Dinding selnya tipis sehingga mudah ditembus air. Epidermis dapat termodifikasi menjadi bulu-bulu akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Korteks berisi jaringan-jaringan parenkim. Jaringan parenkim terdiri atas lapisan-lapisan sel berdinding tipis. Susunan selnya tidak rapat sehingga banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Korteks juga berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas selapis sel yang menjadi pembatas antara korteks dan silinder pusat. Pada endodermis ditemukan bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari, yang berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke dalam silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pembuluh pengangkut dan jaringan-jaringan pendukung lainnya seperti perisikkel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikkel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas-berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air dari akar melalui batang ke daun. Floem atau pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Apabila kita memperhatikan struktur dan fungsi jaringan akar dengan melihat susunan anatomi akar dengan irisan membujur adalah seperti ini, yaitu ada bagian epidermis, ada bagian rambut akar, korteks, stele, protoderma, meristem dasar, prokambium, dan meristem apikal. Ada juga di sini bagian tudung atau tutup akar. Marilah kita bahas kaitan antara struktur dan fungsi jaringan akar dari gambar anatomi penambang membujur akar tadi. Protoderma adalah jaringan meristem yang akan membentuk epidermis. Prokambium adalah jaringan meristem yang selanjutnya akan membentuk xilem dan floem atau jaringan ikatan pada pembuluh primer. Prokambium ini juga akan membentuk kambium. Meristem dasar adalah jaringan meristem yang selanjutnya akan membentuk jaringan dasar atau parenkim pada tanaman yang mengisi korteks serta empulur. Misalnya sklerenkim, parenkim, dan juga kolenkim. Meristem apikal atau meristem ujung adalah jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung akar dan bagian batang tumbuhan. Meristem ini menjadikan pertumbuhan primer dengan bertambah panjangnya akar dan batang tumbuhan, sesuai dengan salah satu ciri jaringan meristem. Nah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, kita melanjutkan membahas tentang batang. Batang merupakan tempat melekatnya daun dan tunas. Pada batang terdapat buku atau nodus. Nah, di antara dua buku atau nodus tersebut disebut internodus.
Adapun mengenai struktur dan fungsi jaringan batang, kita lihat penampang melintang pada batang dikotil dan monokotil berikut ini. Bagian-bagiannya ada jaringan epidermis, jaringan floem dan xilem, cambium, dan korteks. Sedangkan pada bagian monokotil ada jaringan epidermis, jaringan dasar, xilem dan floem, sedangkan cambiumnya di sini tidak ada. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita amati lagi tentang anatomi struktur melintang batang dikotil. Ada bagian jaringan epidermis, kemudian jaringan korteks, jaringan floem, jaringan xilem. Antara xilem dan floem terdapat jaringan cambium, kemudian di bagian tengah merupakan jaringan empulur. Ikatan antara xilem dan floem ini membentuk berkas pengangkut. Kita lihat berkas pengangkutnya di sini teratur melingkar pada struktur anatomi penampang melintang batang dikotil ini. Berikutnya kita lihat struktur anatomi penampang melintang batang monokotil. Ada bagian jaringan epidermis, ada bagian berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Perhatikanlah di sini bahwa berkas pengangkut xilem dan floem terletak menyebar. Kemudian ada juga jaringan dasar di dalamnya yang merupakan jaringan parenkim. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, kita melanjutkan membahas tentang daun. Adapun struktur anatomi penampang melintang daun, kita lihat contoh gambarnya adalah seperti ini. Ada bagian kutikula, epidermis atas, jaringan palisade, kemudian ada berkas pengangkut yang terdiri dari jaringan xilem dan floem, ada jaringan spon atau jaringan bunga karang, ada jaringan epidermis bawah, stomata, serta kutikula bagian bawah daun. Nah, bagaimanakah struktur dan fungsi jaringan daun tersebut? 1. Jaringan epidermis atas dan bawah sebagai pelindung. 2. Jaringan palisade dan spons, tempat terjadinya fotosintesis, karena di dalam jaringan palisade dan spons tersebut terdapat kloroplas. Jaringan ini juga merupakan jaringan dasar atau parenkim, dapat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. 3. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 4. Jaringan floem merupakan jaringan pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Stomata merupakan mulut daun sebagai tempat sirkulasi udara, misalnya pada proses pernapasan pada tumbuhan. Nah, marilah kita berpikir kritis, apakah kaitannya pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi? Nah, struktur susunan sel-sel pada jaringan tumbuhan bisa memberikan inspirasi untuk membuat gedung. Misalnya, ada di sini pagar, kemudian di sini ada genting dan juga ada tembok. Struktur bangunan ini mirip dengan struktur sel-sel pada jaringan tumbuhan. Sampai jumpa lagi dengan video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.